Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan ya mengenai materi produksi massal. Silahkan disimak ya. Sebelumnya kita akan belajar dulu ya. Apa sih gitu ya yang dimaksudkan dengan produksi massal? Ya, produksi massal itu apa sebenarnya? Nah, kita masuk dulu ke pengertiannya dari produksi massal. Dari namanya aja massal ya, dalam bahasa Indonesia ada nih kata massal. Massal itu apa? Massal itu banyak ya. Jadi kita akan berbicara tentang jumlahnya, kuantitinya gitu ya. Jadi produksi massal apa? Sebuah metode atau sebuah cara ya untuk memproduksi suatu produk atau barang dalam jumlah yang besar, jumlahnya ya, besar atau banyak dengan apa? Dengan biaya rendah per unitnya. Kenapa Bu bisa rendah? Karena langsung dalam jumlah yang banyak menghasilkannya. Otomatis ya bahan baku itu lebih maksimal terpakainya. Jadi sangat minim untuk bahan baku yang terbuang. Sehingga apa? Sehingga biaya per unitnya atau per produknya, per barangnya itu jauh lebih rendah. Itu pengertian dari produksi massal. Nah, dalam produksi massal ada suatu standar ya, ada suatu standar dalam produksi massal yang namanya interchangeable parts. Jadi distandarisasi oleh interchangeable parts, yaitu suatu peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam sama. Jadi barangnya sama, baik itu ukurannya ya, ukurannya sama, warnanya, bentuknya gitu ya. Kalau kalian perhatikan nih ya, produk-produk gitu yang dihasilkan oleh pabrik gitu ya dengan produksi massal, pasti dari segi ukuran sama. Rasa ya, kalau dia produk makanan atau minuman itu juga pasti sama. Warna, ukuran, nah itu namanya distandarisasi oleh interchangeable parts. Nah, fungsinya apa? Interchangeable parts yaitu sebuah komponen ya, dia itu untuk menghasilkan suatu barang atau komponen yang identik. Identik itu sama persis ya, yang dibuat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu sama dan akan masuk dalam perakitan yang sama. Terus fungsinya lagi dari interchangeable parts. Jika ditemui nih dalam produksi ada suatu komponen, ada suatu barang yang tidak memenuhi standar gitu ya. Kalau misalkan minuman gitu dalam kemasannya kaleng, kalengnya ada yang penyok gitu ya, tidak sempurna gitu ya. Nah, itu harus segera diganti dan diperbaiki. Itu dia standar dari interchangeable parts. Nah, kemudian ciri-ciri ya, ciri-ciri dari produksi massal. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu berproduksi dalam jumlah yang besar. Jadi sekali dia memproduksi itu jumlahnya langsung banyak ya. Kalau manual mungkin hanya bisa dalam sehari misalnya paling banyak 10, 20 seperti itu ya. Tapi kalau dia produksi massal, dikatakan produksi massal, jumlahnya langsung banyak. Misalnya sehari 100, 1000 bahkan seperti itu. Tapi apa? Tapi variasinya itu kecil, maaf ya. Variasinya itu kecil atau sedikit variasinya. Ya, karena biasanya kalau produksi massal itu menggunakan mesin, ya, menggunakan mesin. Otomatis ya, kalau mau variasinya banyak ya, variannya banyak, itu harus menambah spek mesinnya lagi, menambah mesinnya lagi. Jadi otomatis salah satu ciri-ciri dari produksi massal ya, jumlah yang dihasilkan itu banyak tapi variasinya sedikit gitu. Terus lanjut yang kedua, ciri-ciri yang kedua. Nah, peralatannya atau mesin-mesinnya itu disusun ya, mulai dari bahan mentah gitu ya sampai jadi produk akhir. Jadi disusun alat-alatnya ya, bahan-bahannya secara urut. Nggak mungkin misalkan nih dari misalnya pemilihan bahan langsung ke packaging baru ke produksi, itu nggak mungkin. Jadi harus urut ya, mulai dari pemilihan bahan,
terus masuk ke proses produksi, terus baru masuk ke packagingnya, ya, pengemasannya, sampai nanti jadi produk akhir yang siap untuk didistribusikan. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, menghasilkan, ya, mesin-mesinnya bersifat khusus. Iya, ya. Misalnya di bagian pemilihan bahan itu mesinnya sendiri, ya. Terus di bagian produksi itu mesinnya juga sendiri. Di bagian bahan baku, di bagian pengemasan, ya, packaging itu juga mesinnya sendiri. Jadi setiap bagian itu ada mesin-mesinnya sendiri. Kemudian yang keempat, pengaruh operatornya kecil. Iya, ya, karena kalau produksi massal itu biasanya menggunakan mesin. Jadi operator itu, ya, biasanya fungsinya hanya sebagai, misalnya dia yang mengoperasikan mesin itu, ya, dia menyalakan mesinnya. Terus misalnya dia yang bantu memindahkan produknya, ya, dari mesin satu ke mesin yang lain, seperti itu. Jadi tidak banyak pengaruh operator di sini. Nah, otomatis, ya, di poin kelima nih, tidak memerlukan banyak karyawan. Tetap butuh karyawan tapi tidak terlalu banyak. Seperti kalau produksi manual, ya, jadi jumlah karyawan yang dibutuhkan itu relatif lebih sedikit. Kemudian ciri-ciri yang keenam, bila ada kemacetan pada satu bagian mengakibatkan kemacetan total. Jelas, ya, karena tadi nih pengaruhnya, ya, proses produksi massal itu kan urutan, gitu ya. Misalnya nih di bagian bahan baku, ya, pemilihan bahan baku misalnya, itu mesinnya rusak nih, ada kemacetan nih, mesinnya rusak, otomatis proses produksi, ya, harus berakhir total, ya. Nggak bisa nih dari bahan bakunya rusak, pemilihan bahan baku rusak, langsung lompat misalnya nih, langsung di skip nih ke proses produksi utama. Nah, itu nggak bisa, ya. Jadi otomatis ketika ada kemacetan pada satu bagian itu akan menyebabkan kemacetan total. Terus yang ketujuh, ciri-cirinya lagi nih, memerlukan ahli perawatan yang cukup baik. Iya, jadi karena pakai mesin otomatis membutuhkan tenaga teknisi sendiri, ya, yang tahu nih perawatan mesinnya seperti apa, standar pemakaian mesinnya seperti apa, gitu ya. Misalkan harus diservis berkala berapa bulan sekali, pengecekan alat dan lain-lain. Nah, ini tadi yang ke-8 udah, ya, variasi produk akhirnya kecil. Itu dia ciri-ciri produksi massal. Kemudian lanjut ke keuntungan atau kelebihan dari produksi massal. Apa nih kelebihannya kalau kita memproduksi barang dalam jumlah yang banyak, produksi massal, gitu ya. Karena menggunakan mesin, ya, karena produksinya menggunakan mesin, otomatis, ya, baik itu ukuran, bentuk, kalau dia makanan itu rasa, itu akan akurat, ya, akurat itu sama dan otomatis, ya, karena menggunakan mesin. Jadi otomatis, ya, dan akurat. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, ya, karena menggunakan mesin, ya, tingkat produksinya pasti cepat, ya. Misalnya target sehari bisa selesai, gitu ya, 200, 300 itu bisa diselesaikan, ya, karena menggunakan mesin tadi, tingkat produksinya cepat. Sedangkan kalau manual, gitu ya, misalnya kalau manual dalam sehari misalkan hanya bisa sampai 20, gitu ya. Tapi karena pakai mesin, produksinya massal, otomatis, ya, produksinya bisa lebih cepat. Misalnya kalian dapat nih kontrak kerja, ya, dari pabrik misalnya nih, dari suatu perusahaan. Misalnya kalian memproduksi motor listrik, gitu ya. Misalnya targetnya menyelesaikan 1000 motor listrik, gitu ya. Karena kalian produksi massal menggunakan mesin, gitu ya, itu bisa diselesaikan misalnya dalam waktu 1 bulan menghasilkan 1000 mesin. Sedangkan kalau kalian rakit manual, gitu ya, tidak menggunakan mesin, itu dalam 1000 itu misalnya harus butuh waktu misalnya 6 bulan, seperti itu. Nah, otomatis tingkat produksinya jauh lebih cepat. Nah, karena menggunakan mesin, otomatis, ya, cost atau biaya untuk tenaga kerja juga jauh lebih sedikit.
dikit. Kenapa? Kayak tadi ciri-cirinya, tidak memerlukan